Shalom adik-adik, mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh lagi. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu.
dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom Growers, Happy Sunday. Oke, hari ini kita bakal mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapin yuk catatannya untuk mencatat poin-poin yang penting untuk firman Tuhan siang hari ini. Nah, hari ini Koko Endro mau ngejelasin tentang berkata-kata baik mencerminkan anak Tuhan atau karakter Kristus. Nah, yang ada di Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Yuk sama-sama kita baca di Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Udah ketemu ya? 1, 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, Koko pengen jelasin nih, kenapa sih kita sebagai anak Kristus, sebagai anak Tuhan itu penting banget buat berkata-kata baik, buat selalu berkata-kata baik, berkarakter yang baik. Kenapa? Karena yang pertama, kita itu adalah anak-anak terang. Ada di Efesus 5 ayat 8. Oke, Koko bacain aja ya. Efesus 5 ayat 8 itu, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, bayangin, dulu tuh kita masuk ke dalam kegelapan, tapi Tuhan menebus dosa kita supaya kita jadi anak-anak terang. Bayangin kalau misalnya kita tuh udah dari kegelapan terus ke terang, terus masa kita mau balik lagi ke kegelapan? Kan gak mungkin dong. Nah, kita baca yuk di Galatia 5 ayat 24. Oke. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, sama kayak tadi Koko udah jelasin, kalau misalkan kita udah ditebus dosanya nih sama Tuhan, masa kita mau balik lagi ke kegelapan? Nah, kalau misalkan kita berkata-kata yang buruk, kalau misalkan kita berkata-kata yang kotor atau jahat, bukannya itu sama aja kita itu gak mencerminkan karakter Tuhan? Makanya itu penting banget kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristus itu harus bisa berkata-kata yang baik gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu karena tubuh kita adalah bait Allah. Nah, ada di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Oke, Koko bacain aja ya.
1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah loh, Tuhan udah ngomong loh. Kalau kita tuh udah ditebus dosanya sama Tuhan, kita tuh adalah bait-bait Allah. Tubuh kita adalah bait-bait Allah. Kalau misalkan kita berkata-kata kasar, kita jahat sama teman kita itu nggak sopan sama teman-teman kita, sama orang tua, berkata kasar sama orang tua, itu justru malah bait Roh Kudus yang dalam tubuh kita malah hancur, malah gelap lagi gitu kan. Nah makanya kalian gak mau kan nanti tiba-tiba Tuhan gak mau berkatin kamu atau gimana, kan gak mungkin ya. Nah makanya itu penting banget buat ngejaga tubuh kita, mulut kita dari kata-kata kasar, dari kata-kata yang pokoknya yang jahat. Apalagi minggu kemarin kan Cikesha udah jelasin ya tentang pergaulan, terus juga tentang karakter yang baik gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu bisa bertahan gitu kalau misalkan mau berkata-kata kasar atau jahat, karena kan namanya seiring jalan, seiring pergantian zaman, nanti kamu kalau udah tua, kalau udah mulai dewasa gitu kan, pasti ada aja teman-teman tuh yang ngomongnya kasar. Gimana sih supaya kita tuh nggak ikut-ikutan? Gimana sih supaya kita tuh kayaknya tetap bertahan berpendirian gitu sama Tuhan? Nah, yang pertama adalah berdoa. Kalau misalnya kita berdoa sama Tuhan, kita selalu serahin hidup kita sama Tuhan, Koko percaya deh, pasti kita selalu dijaga, dilindungin sama Tuhan. Pasti semua perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan jahat itu gak pernah masuk dalam otak kita. Gak pernah ada yang namanya kepikiran, aduh aku mau ngomong ini nih, itu pasti gak bang kepikiran. Kenapa? Karena Tuhan ada di hati kita. Nah, yang kedua adalah kita membaca firman Tuhan atau kita membaca Alkitab. Nah, waktu itu Papi Fendi udah pernah ngejelasin bahwa firman Tuhan adalah pelita. Nah bener banget, firman Tuhan itu adalah pelita. Jadi kalau misalkan kita nggak baca Alkitab, pelitanya lama-lama mati dong, lama-lama gelap gitu kan. Kita nggak bisa jalan gitu kan. Makanya penting banget buat selalu baca Alkitab, selalu baca firman Tuhan. Nah oke, yuk kita sama-sama baca yuk. Sama-sama kita perkatakan, aku mau berkata-kata yang baik karena aku anak Tuhan. Oke? Ya, 1, 2, 3. Aku mau berkata-kata yang baik karena aku anak Tuhan. Sekali lagi ya. Aku mau berkata-kata yang baik karena aku anak Tuhan. Oke. Nah, mungkin itu aja yang bisa Koko sampaikan pada hari ini, pada siang hari ini. Yuk kita sama-sama baca ayat hafalannya yuk pada minggu hari ini. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oke, sekali lagi ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oke, itu aja sih yang bisa Koko sampaikan. Jangan lupa kita harus selalu bisa menjaga diri kita harus selalu berdoa sama Tuhan, baca Alkitab supaya dilindungi sama Tuhan gitu. Dan selalu berkata-kata yang baik karena kita mencerminkan karakter Kristus. Oke, God bless you.